Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi sama Bu Rizky. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat dan pecahan. Teman-teman pernah nggak ngecek suhu ruangan di rumahnya? Nah, Bu Rizky di sini punya sebuah alat ukur suhu ruangan dengan satuannya derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Kemudian di sini ada yang merah, ini adalah untuk temperaturnya, pengecekannya. Nah, sekarang di SM suhunya saat ini adalah sekitar 29 derajat, teman-teman. Ya, karena Indonesia termasuk ke dalam daerah tropis. Nah, kalau ini kita taruh di daerah subtropis atau bahkan di daerah kutub, mungkin suhunya akan berubah ya teman-teman ya. Ketika musim dingin, suhunya akan turun di bawah 0 derajat. Mungkin negatif. Negatif berapa? Bisa negatif 10, bisa negatif 20, atau seterusnya. Nah, suhu positif dan suhu negatif itu adalah merupakan bagian dari bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu ada yang bersifat bernilai positif, juga ada yang bernilai negatif. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita pindah tempat. Oke, sekarang kita akan coba menguraikan bagaimana sih bilangan bulat dalam teknik penulisan matematika. Yang pertama, bilangan bulat itu terdiri dari dua bagian, teman-teman. Ya, ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu seperti apa? Berarti kita kasih tanda negatif di depannya. Misalkan minus 3, minus 2, minus 1. Bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3. Dan di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ada bilangan 0. Selain itu, untuk membandingkan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, biasanya kita membutuhkan garis bilangan. Nah, garis bilangan kita punya garis bilangan ke sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, kita punya bilangan 0. Kemudian ke sisi sebelah kiri, maka dia bilangan bulat negatif. Ke sisi sebelah kanan, dia adalah bilangan bulat positif. 1, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar. Sedangkan ke sebelah kiri, mulai dari min 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Semakin sebelah kiri, maka dia ukurannya semakin kecil. Nah, seperti itulah teman-teman mengenai bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan coba memahami konsep pecahan ya teman-teman ya. Oke, di sini ada dua kertas warna merah dan kertas warna biru. Nanti yang ini akan kita bagi 2, yang ini akan kita bagi 4. Nah, yang ini bagi 2, yang ini dibagi 4. Kalau kita lihat tadi ukurannya sama, sedangkan ini bagi 2, ini bagi 4. Apa yang perbedaannya? Semakin banyak kita membagi, maka ukurannya akan semakin kecil. Yang ini dibagi 2 ukurannya segini, ini bagi 4 ukurannya segini. Jadi kita lihat bahwa setengah lebih besar daripada 1/4. Nah, kemudian untuk memahami 1/4 berarti kita punya 1 dari 4. 2/4 kita punya 2 dari per 4. 3/4 kita punya 3 dari 4. Ya, jadi ada bilangan yang kita inginkan dari keseluruhan. Oke, untuk bilangan bentuk pecahan, kalau tadi kita coba dengan kertas warna, sekarang kita lihat bagaimana teknik penulisannya dalam bentuk matematika. Ya, kalau tadi kita punya ini yang pertama adalah segi 4, dibagi 4, kemudian ada satu sisi yang diberi warna, maka ini kita namakan dengan 1/4. 1/4 bagian. Sedangkan yang bawah, lingkaran, ada satu lingkaran, kita bagi 2. Nah, yang berwarna biru ini berarti dia satu bagian, 1/2. Jadi satu bagian dari keseluruhannya 2. Nah,
Ada 1/4 dan 1/2. Berarti teknik penulisan bentuk bilangan pecahan adalah A per B. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan lainnya. Bilangan yang atas kita sebut dengan pembilang. Dan yang bawah kita namakan dengan penyebut. Dan teman-teman pernah dengar bilangan pecahan campuran kan? Contohnya adalah misalkan 3, 2 per 4. Nah, apa sih maksudnya 3, 2 per 4? 3, 2 per 4 berarti menggabungkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya berarti ini adalah 3 ditambah 2 per 4. Nah, seperti itulah teknik penulisan pecahan dalam penulisan matematika. Nah, teman-teman, bilangan bulat dan pecahan ini adalah materi yang sangat banyak sekali kita gunakan sehari-hari. Kalau ibu belajar ke pasar, pasti bilangan pecahan. Kemudian kalau teman-teman mengukur suhu atau misalnya kita bagi-bagi makanan, gitu ya, kita pasti menggunakan konsep bilangan bulat dan pecahan. Jadi, untuk bisa kita membagi dengan adil atau menghitung ketika melakukan transaksi, kita perlu paham ya bagaimana konsep bilangan bulat dan pecahan ini sehari-hari. Untuk materi lebih dalam nanti kita ketemu di sesi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.